Oke, silakan Firmansyah. Oke, salam kenal kepada Bang Jack, Bang Tony, sama Ya, Bang. Mikana. Saya gini, pengen penjelasan. Tentunya kalau saya Muslim ya, tentunya orang Kristen sangat trust dan percaya apapun itu kata Yesusnya. Betul ya? Betul ya Bang ya? Pastilah ya, harus ngikut dong apa kata Yesus. Karena kalau nggak ngikutin kata Yesus, otomatis nggak trust nih sama Tuhannya sendiri. Oke, kalau memang ya. Bang, Saya pengen potong dulu, bacain Mbak Mikana keras yaitu Yohanes 11:42. Kenapa nggak Abang aja yang baca, Bang? Yohanes 11 ayat 42. Saya pengennya Mbak Mikana yang bacain keras-keras. Bukan sayanya. Iya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, lalu pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya, itu yang berkata itu Yesus? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata itu ke siapa? Mohon jelaskan. Dia sini berbicara kan ke siapa? Itu aja saya minta jelasin singkat padat. Dia Tuhan nih. Okay. Dia ngomong sama siapa? Bahwa engkau yang mengutus aku. Makanya kamu baca Bang dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ini konteksnya tentang apa? Abang udah baca belum? Yohanes 11 ayat 1 sampai 47? Bukan. 44. Udah baca? Jadi gini, iya, bentar. Kamu sudah baca belum? Saya tanya dulu, sudah baca belum Yohanes 11 ayat 1 sampai 44? Di Yohanes malah yang banyak kalimat saya yang bikin tanya Bang, sudah baca belum Yohanes 11 ayat 1 sampai 44? Enggak mungkin saya baca semua Mbak, karena saya Muslim. Berarti kamu cuma comot ayat. Ya bukan comot ayat. Ini loh, Bang Jack, Bang siapa lagi ini sama Mbak Mikana ya. Jadi kami Muslim ini, jujur ini kita bukan debat ya, sharing sehat ya. Itu keyakinan kita masing-masing, betul ya kan. Cuman yang bingungnya kami Muslim ini adalah itu sangat banyak yang Yesusnya yang kalian anggap itu Tuhan, itu tuh berbicara sendiri, jangan sembah aku ibaratnya. Jadi banyak banget loh. Saya cuma ngambil satu ayat aja. Satu ayat aja loh yang kita bahas. Jadi tolong luruskan. Iya, supaya paham. Yesus berbicara itu aja. Ya, maksudnya itu jangan panjang-panjang. Kenapa bisa seorang Yesus bicara, engkau telah mendengarkan aku. Bapa itu ya Tuhan yang di atas berarti ya. Nah berarti ini Tuhan berbicara sama Tuhan. Ini Tuhannya double nih. Nah, gitu loh. Tolong jelaskan kenapa bisa Tuhan berbicara ke Tuhan. Masalahnya dia apa sih? Maksudnya pertanyaannya apa? Kenapa bisa ya? Pertanyaannya adalah kenapa bisa? Kenapa bikin bingung Tuhan berbicara ke Tuhan? Kalau seandainya bisa diluruskan, masuk ke logika semua umat dunia, maka umat dunia bisa Kristen semua loh. Nggak bohong. Tapi ini ambigu banget. Tuhan berbicara ke Tuhan. Kita Bang Firman. Aja nih. Firman. Saya jawab ya. Tuhan saya jawab dulu ya. Yang berbicara. Jawab boleh Bang Jet? Bang. Boleh. Ini Bang. Saya senang sama Abang. Abang masuk ke rumah orang dengan sopan sekali. Makasih Bang ya. Siap. Gini Bang, saya cuma jelaskan gini. Ketika Abang berdoa di Jakarta, Abang tinggal di mana nih? Aku lagi di Batam sekarang Bang. Oh di Batam, oke. Ketika Abang berdoa di Batam, sekarang di Batam jam berapa Bang? Batam 23.10 sekarang. Oke, sama berarti ya, sama 23.10. Nah, di jam sekarang ini Bang, Abang berdoa nih Bang. Saya mau tanya Abang, Tuhan dengar gak Bang? Dengar lah. Amin Bang ya. Ketika ada orang berdoa di jam yang sama Bang di Amerika, Tuhan dengar gak Bang? Dengar juga. Dengar ya? Dengar lah. Kalau Tuhan berdoa lagi di Kanada, Tuhan dengar gak Bang dengan jam yang sama? Maksudnya Tuhan berdoa nih? Enggak, manusia berdoa di jam yang sama. Oke. Di Kanada. Manusia Tuhan berdoa. Oke. Tuhan dengar Bang. Tuhan dengar Bang ya? Iya. Berarti Tuhannya itu ada banyak dong Bang. Oke. Sip.
Boleh, Tuhan itu bisa mendengarkan semua umatnya berdoa. Itu kesimpulannya. Nah, betul Bang ya. Berarti ketika Yesus berkata kepada Bapa, ya Bang, aku utusan Bapa dan lain sebagainya. Betul Bang. Kalau Yesus ada di rohnya Yesus nih, rohnya Allah itu ada dalam diri dagingnya Yesus, ya Bang, itu tetap roh Allah itu ada Bang, berarti Bang di mana-mana Bang. Kalau di pemahaman Kristen itu, Allah itu, Tuhan itu sifatnya tuh omnipresent Bang, maha hadir. Iya, maha hadir. Beda dengan manusia. Nih abang dengan saya ngomong ya. Abang bapak rumah tangga. Bapaknya anak-anak. Iya benar. Abang ada di rumah. Ya, abang ada di rumah nih sekarang nih. Nih semoga abang paham nih Bang ya. Saya senang sekali sama abang. Abang ada di rumah. Ya. Abang tidak ada, misalnya abang jadi guru nih. Abang tidak ada di sekolahan ketika abang ada di rumah, betul gak? Betul lah. Betul banget Bang. Paham gak maksudnya? Saya ulangin ya. Abang kan bapaknya anak-anak nih. Yes. Lalu abang punya pekerjaan misalnya guru. Dan abang juga seorang nasabah di bank. Pahamin dulu Bang ya. Ya. Ketika abang ada di rumah, abang pasti nggak ada di sekolahan, betul nggak? Nggak ada di sekolah dan nggak ada di bank. Betul dong. Betul. Dan nggak ada di bank, betul kan? Betul. Tapi ketika abang ada di bank, abang juga nggak ada di rumah dan nggak ada di sekolahan. Betul. Pahamin Bang ya. Dan ketika abang ada di sekolahan, abang juga nggak ada di bank dan abang nggak ada di rumah. Paham maksudnya Bang? Paham. Nah, kalau abang mencerna Tuhan seperti itu manusia Bang. Yes. Terbatas ruang dan waktu. Kita nyambung. Lanjut. Nah, terus? Paham maksudnya Bang ya? Paham. Tapi ketika Yesus menjadi daging, roh Allah menjadi daging, menjadi yang namanya Yesus Bang, surga itu nggak kosong Bang. Kenapa? Karena di pemahaman Kristen itu, di Alkitab itu, roh Tuhan itu, roh Allah itu nggak di satu tempat dong, di tempat maha tinggi, nggak terjangkau, tidak Bang. Tapi di Alkitab orang Kristen katakan dalam Kolose 1 ayat 16, sebab di dalam Dialah segala ciptaan, segala singgasana, segala kerajaan ada di dalam Dia. Jadi ketika Yesus roh Allah berkata kepada dia punya peran waktu itu untuk misi penyelamatan itu, ya, roh Allah menjadi daging, namanya Yesus, dia ngomong, ya Bapak, itu bicara tentang dia sebagai anak Bang. Lalu rohnya di mana? Rohnya ada di mana-mana Bang. Dia mengambil misi penyelamatan itu. Semoga Bang sampai sini nyampe dulu nih Bang. Tapi kalau Bang Firman mencerna roh Tuhan itu seperti roh manusia, ketika Abang ada di rumah ya di rumah, di sekolah ya di sekolah, di bank ya di bank. Nah, Abang membatasi Tuhan yang tidak terbatas sebenarnya dengan oleh tempat dan waktu Bang. Paham ya Bang? Paham ya Bang? Paham. Jadi gini, Tuhan itu kan maha kuasa Bang. Lagi, Bang. Tunggu sebentar Bang, saya jangan potong dulu. Biar Abang biar benar-benar dalam nih. Tuhan itu, dia mau dia mau hadir di 10 tempat, mau dia hadir di 100 tempat, dia mau hadir 1.000.000 tempat, bisa nggak Bang? Bisa, Tuhan kan maha kuasa Bang. Yes, itu jawabannya. Abang udah ngerti berarti sekarang. Haleluya. Nah, boleh? Sekarang saya ngomong ya Bang ya. Oke. Jadi gini Bang. Semua yang Bang bilang itu benar. Tuhan maha kuasa benar. Nah, cuman yang melenceng dari konteks pembicaraan kita adalah kita memang tidak bisa menghubungkan analogi manusia, logika manusia sama Tuhan. Paham ya? Berarti yang Abang bilang tadi saya paham nih. Makanya saya bahas. Kita mencontohkannya, pembahasan bukan antara manusia dengan manusia. Tapi ini Tuhan. Ya Bang ya? Oke. Tuhan sendiri Bang, itu tidak bisa berkuasa jadinya. Kenapa tidak bisa berkuasa Bang? Jadinya bingung Bang. Dia Roh Kudus nih. Saya paham nih, dia Roh Kudus. Bang, Roh Allah kata Abang tadi ya, Roh Allah. Dan dia menyamar juga nih menjadi manusia, berdaging. Oke. Nah, berarti ini dalam konteks Bang. Yang dulu Bang, yang berbicara, langsung dibagusin aja narasinya. Tuhan Yesus itu nggak nyamar. Aduh, jangan asal-asal ngomong Bang. Kamu apa? Ini dulu, dengar dulu nggak apa-apa. Bagaimana? Enggak, langsung aja Bang, ketidakbingunganmu apa saja Bang, nggak usah bernarasi panjang-panjang Bang. Ya, langsung saja. Sekarang sudah paham nggak yang dijelaskan tadi?
Sekarang apalagi pertanyaannya Bang? Nanti kalau abang banyak bernarasi, ngawur Bang, mohon maaf. Tuhan Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia nggak nyamar. Bukan nyamar. Saya, Mbak Mikana tenang. Cuman kamu nggak boleh menggunakan narasi-narasi seperti itu. Bentar, Mbak Mikananya tenang. Enggak, kamunya nggak boleh menggunakan narasi-narasi kayak nyamar gitu. sering sehat, ya kan? Oke. Nanti kalau saya ngomong nggak enak lagi, nanti kamu bilang penistaan agama lagi. Nabi 26 ini jangan. Iya, kamu bilang Tuhan menyamar, saya bisa bilangin yang macam-macam lagi, lebih kejam lagi loh. Jangan macam-macam. Nabi 26 jaga ya. Jangan bilang Tuhan nyamar nih. Udah ngomong maksudnya. Abang-abang semua, abang-abang, bapak-bapak pendeta yang terhormat, saya mau ngomong itu, oke? Yang saya bahas adalah udah jelas Yesus itu Tuhan, harusnya dia tak perlu berdoa. Ini harusnya. Saya bukan mengatur Tuhan, bukan. Itu yang membuat prediksi kekonyolan di mata kami Muslim. Paham tak? Oke, udah jelas si Yesus berkata berkali-kali dan ribuan kali, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Betul tak? Di kitab itu banyak Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu. Dan menyembahlah engkau kepadanya. Setan pun digituin sama si Yesus. Nyahlah engkau iblis dan kepadanya lah engkau tunduk. Waktu iblis menyatakan, hai Yesus, akan kuberikan semua dunia ini kepadamu. Mohon maaf Bang, memang betul kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah. Tapi paling tidak gunakanlah etika dalam bertanya Bang. Gak perlu pakai sisi gitu, ya. Gini Bang. Gini saja, bentar. Karena saya bukan orang bentar, ya. Biar ditambahin dulu sama Nabi 26. Silakan Nabi 26 ada tanggapan sama firman ini, silakan. Biar ganti sama yang lain. Jangan lama-lama. Kenapa? Kan bertanya kan kenapa Tuhan Yesus berdoa? Aku bilang begitu kan. Sebetulnya Yesus itu tidak berdoa, dia menunjukkan kepada orang-orang di situ yang ada di situ ya bahwa ada Allah di sorga yang ada di dalam dia, karena Yesus sering berkata Bapa di dalamku, ya sering bilang begitu. Makanya bilang seharusnya aku nggak perlu ngomong nih, tapi kenapa harus ngomong? Supaya aku menunjukkan kepada mereka nih. Itu tadi ayatnya jelas begitu bunyinya untuk memberikan contoh. Terus kamu tadi mengutip di dalam Matius 4 ayat 10, ya pergilah kau setan, kau hanya menyembah Tuhan Allahmu, ya. Hipage satana kegeraptai kurion tonteon proskunensis. Ya kan? Tapi kenapa Tuhan berkata, kenapa Yesus berkata, kamu hanya menyembah Tuhan dan Allah. Tetapi Yesus tidak pernah sekalipun menolak untuk disembah loh. Ya, itulah sebabnya saya dan kami orang pengikut Yesus, kami menyembah Yesus. Karena Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Petrus menolak disembah. Kisah Rasul 10. Jangan sembah kami. Malaikat Wahyu 22 mau disembah, jangan sembah kami. Ya, siapa itu Paulus waktu mau disembah, jangan, malah dia banyak ketakutan dia mau disembah. Tapi Yesus nggak pernah bilang jangan sembah aku. Pertanyaannya, siapakah yang menyembah Allahnya tetangga saya dulu di Indonesia, ya Tuhannya dia. Ayo sembahlah aku. Yesus mah nggak pernah bilang sembahlah aku, tapi semua orang datang sama Yesus nyembah dia loh. Di dalam perjanjian lama, Jehovah Elohim tidak pernah berkata, sembahlah aku, nggak pernah. Tapi semua orang datang kepada Jehovah Elohim selalu sujud menyembah. Tetapi Allahnya tetangga saya dulu, sembahlah aku, sebab aku loh yang hak. Kayak Hitler. Itu orang gila itu Bang. Kita istilahnya orang gila yang ngaku Tuhan. Oke, jadi gini Bang Firman. Iya. Bang Firman. Jadi gini, Bang Firman. Sepertinya saya nggak bisa lama-lama juga. Saya cuma mau bilang, kesimpulan dari inti saya masuk room ini adalah itu kitab-kitab Injil sendiri yang kami taat sebenarnya. Kami mentaati perintah. Enggak lah, kamu yang kurang pintar. Kamu nggak pernah menaati Injil. Iya. Tadi satu lagi Mikana, tadi ya, kamu bilang Ehad itu salah ya. Ehad itu artinya bisa
Maka saya Echad taat itu sama bukan Yesus. satu-satu tunggal, bukan. Karena tunggal itu yahid. Echad itu artinya the one, ya, atau urutan bisa nomor satu urutan, tetapi bukan yahid tunggal, cuman satu esa. Kalau bilang esa itu bukan tunggal. Makanya Soekarno bilang ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa Soekarno nggak bilang ketuhanan yang Maha Tunggal? Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa bukan Bhinneka Tunggal Esa? Soekarno nggak bodoh. Soekarno bilang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi cuma satu. Bukan berbeda-beda tetapi Esa. Nggak ada tuh. Tapi Soekarno juga bilang ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nggak bilang ketuhanan yang Maha Eka? Maha Satu. Medangnya Maha Esa. Karena Esa itu artinya the one, yang itu. Orang Yahudi kalau berkata Echad itu artinya uniqueness. Kamu percaya saya, yang ngomong itu dosen saya sendiri. Saya sekolah di Haifa University di Israel. Bukan kayak Kainama, jadi tukang kebun di sana, tukang bersihin toilet. Saya benar-benar, saya ketemu Kainama ya, dia lagi bersihin toilet. Lagi ambilin anak yang Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya di sini juga bentar. Jadi saya mengucapkan juga semoga kakak semua sehat selalu, tetap imani agama masing-masing. Ya, Tuhan berkati kamu, semoga Tuhan. Ya, terima kasih saudaraku. Memberikan penglihatan, membuat kamu melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Ya, terima kasih saudaraku Firman. Meyakini teman, Yesus itu adalah Nabi kami yang kami cintai. Jadi tolong terima juga apa yang Firman. Ya. Bentar dulu, Firman. Kamu bilang Yesus itu Nabi kami yang kami cintai. Nah, ini Yesus yang mana? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Dalam ini, kalau kita tadi saya nggak turun-turun nih, saya akan bahas lagi nih. Iya dong, saya harus minta ya, saya minta klarifikasi dari kamu yang jelas dan tegas dan terang benderang, bukan abu-abu. Nah, Yesus yang kamu imani dia adalah Nabi yang kamu cintai. Yesus yang mana? Yesus Barabas apakah Yesus Kristus? Yang mana nih? Yesus yang dilahirkan sama Maria tanpa seorang bapak. Nah, itu jawaban saya. Saya nggak mau dua pilihan tadi. Oi, Maria mana lagi? Maria saudaranya Harun atau Maria yang di abad pertama? Maria yang di zaman Harun, Nabi Musa, atau Maria di abad pertama? Yang mana nih? Jangan usah belit-belit. Kalau nggak usah belit-belit. Kamu yang belit-belit. Kamu mengimani sesuatu hal yang tidak kamu tahu. Saya nggak tahu gimana. Loh, ini saya kasih tahu sama kamu. Makanya saya kasih. Entar dulu, saudaraku, Firman. Saya tahu sama kamu. Kamu bilang kan itu bagi kalian, Maryam bagi saya. Paham tak? Iya, makanya kita tanya Maryam yang mana? Maryam yang di zaman Nabi Musa atau Maryam yang di abad pertama? Nabi Isa lah. Oh, Nabi Isa. Nabi Isa. Iya, Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus. Orang Nasrani atau orang Kristen di Arab di zaman Muhammad tidak pernah berkata Isa. Iya, betul. Ya, mereka berkata apa, saudara? Yeshua Al-Masih. Yeshua, bukan Isa. Yeshua, bukan Isa. Arab Kristen itu bilang Yeshua, bukan Isa. Betul. Makanya kamu kalau mengimani yang namanya Yesus, saya tanya, saya perjelas lagi nih. Karena yang nama Yesus itu ada dua dalam Alkitab, Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Nah, Yesus Barabas itu memang nggak disalib, dia selamat dari penyaliban. Nah, jangan-jangan ini kita bertanya, jangan-jangan Yesus yang kamu imani itu adalah Yesus Barabas, karena Yesus Barabas memang nggak disalib, dia selamat dari penyaliban, yang harusnya dia yang disalib. Tapi ya karena waktu itu, oh iya betul, Yesus Barabas itu selamat dari penyaliban, harusnya kan dia yang disalib karena dia banyak yang melakukan kejahatan dan pemberontakan. Nah, makanya saya tanya, Yesus yang kamu imani itu Yesus Barabas apa Yesus yang disebut Kristus? Bukan itu terlalu jauh, berbalik-balik. Bingung kamu jadinya kan? Saya mau ngomong sopan, Bang Firman. Saya bukan bingung. Boleh saya ngomong sebentar? Saya aja satu ayat Injil Yohanes sedikit dong, saya pusing 7 keliling mikirinnya. Nggak, bikin saya pusing 7 keliling tuh. Tapi kan udah saya jelasin Injil aja bikin saya gila. Jangan udah saya jelasin tadi. Kamu salahkan otak kamu yang IQ-nya nggak nyampe, jongkok. Jadi jangan kamu pendeta. Seluruh dunia tapi itu nggak pinter kayak kamu. Nabi 26 ini tambah lagi kamu. Kalau seluruh dunia nggak pinter kayak kamu repot, ya kan?
Kalau Bang Firman, saya kan sekolah di Haifa nih, ya di Haifa beneran. Itu kalau Yesus yang disebut itu kan Yesua itu. Ini anak otak kerja aja di Haifa. Kalau saya sekolah beneran ya. Kalau saya membaca Yohanes 1 ayat 1 nggak bingung, jelas banget. Kalau kamu bingung, jangan salahkan orang Kristen, jangan salahkan Alkitab, salahkanlah ibumu yang mengandung kamu. Itu. Dan bertanyalah yang benar. Jangan kamu datang-datang memframing. Kalau mau nanya, jangan ngajarin. Itu. Bukan ngajarin, bukan framing. Jadi, intinya gini, Oke, Bang. Firman. Sama Yohanes itu maknanya beda, Bang. Abang jangan paksain, kami harus percaya sama Isa. Iya. Isa itu artinya apa? Yesua itu artinya apa? Beda, Bang. Kan tadi saya gitu loh, Bang. Ya udah, Bang. Makasih, Bang ya. Firman, saya kasih tahu sama kamu, mohon maaf dengan segala hormat, kamu bingung apa yang kamu imani. Kita tanya Yesus yang mana yang kamu imani? Dia adalah nabimu. Yesus Barabas apa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkenosis datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dialah Tuhan dan Sang Juru Selamat, pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus Barabas itu adalah seorang penjahat, dia selamat dari penyaliban. Begitu saudaraku ya. Dan memang Yesus Barabas itu yang harus disalib karena dia melakukan kejahatan dan pemberontakan. Tetapi digantikan sama Tuhan Yesus. Karena waktu itu Pontius Pilatus mengatakan, yang mana mau disalibkan bagi kamu? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Nah, orang Yahudi mengatakan, Yesus Barabas bebaskan. Tapi Yesus Kristus salibkan dia, salibkan. Begitu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar disalib. Sedangkan Yesus Barabas itu memang gak disalib dia. Begitu saudaraku ya. Jadi mohon ya, jangan menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Ya, terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu serta mengampunimu karena telah menuduh Tuhan Yesus yang tidak-tidak. God bless you.